Prabowo sungguh mengkhawatirkan. M. Rizal Fadila. Rekam jejak unik tidak menyebut buruk menjadi pengkhianat keluarga dan istana di masa pemerintahan Soeharto. Prabowo tidak disukai bahkan dianggap anak bandel sehingga terpaksa hengkang ke Yordania. Dengan titik Soeharto pun akhirnya ia harus bercerai. Ada watak buruk dalam pandangan keluarga istana. Berkhianat atas jati diri prajurit TNI telah mencoreng dahinya. Seorang yang pernah menjabat Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad harus dipecat dari status ketentaraan dalam TNI. Adalah nama-nama yang merekomendasi pemecatan antara lain Subagio HS, Agung Gumelar, Wiranto dan SBY. Prabowo berkhianat pada rakyat, khususnya rakyat pendukung. Timbul tenggelam bersama rakyat adalah teriakan yang masih menggema. Ketika belok menjadi pembantu Jokowi, maka rakyat dibiarkan tenggelam. Prabowo timbul sendirian. Ulama yang pernah berijtima mendukung ikut dikhianati. Kasus kilometer 50 tidak dipedulikan. Sebelum diputus MK menang dalam gugatan Pilpres, Prabowo dibangkil Xi Jinping ke Beijing, entah mendapat arahan apa. Yang jelas, MK memenangkan saat ia kembali. Kini telah dilantik, Prabowo diundang kembali ke Beijing jumpa Xi Jinping, ikut membersamai beberapa pengusaha naga. Berbagai kesepakatan dibuat oleh keduanya. Di antara kesepakatan dua yang dinilai kontroversial yaitu pertama, pengakuan atas klaim Cina Nine Dash Line, laut warisan yang berkonsekuensi mengambil sebagian laut milik Indonesia. Pengakuan yang melanggar hukum laut internasional ini jelas berbahaya dan menggerus kedaulatan negara Republik Indonesia. Prabowo berkhianat tanpa rasa bersalah, malah seperti yang riang gembira. Kedua, Cina memberi makan gratis program Prabowo. Sungguh memalukan bangsa yang selalu dipidatokan sebagai besar, merdeka, tidak didikte asing, ternyata ditempatkan sebagai pengemis yang diberi makan gratis Cina. Prabowo yang berjanji, Cina yang menepati. Adakah bantuan ini barter dengan Nine Dash Line atau sekarang Ten Dash Line? Praktek politik Prabowo setelah menjadi presiden ternyata aut-autan atau tidak ajak, bahkan mencemaskan. Baru beberapa hari berkuasa sudah melangkah semaunya. Tulisan dalam Paradoks Indonesia dan Kepemimpinan Militer ternyata hanya sebuah narasi dari omon-omon yang gemoy. Ada kekhawatiran atau kecemasan bahwa Prabowo memiliki karakter pemimpin yang berimajinasi menjadi orang besar atau pahlawan, megalomania dengan jualan pidato. Jika Jokowi itu presiden yang tidak mahir pidato dan tidak mampu kerja, akankah Prabowo menjadi presiden yang jago pidato tapi tidak mampu bekerja, meski mungkin sama-sama bermoto kerja, kerja, kerja? Fakta ke depan akan menjawab.